Hey, nama gue Faris, dan ini adalah podcast perdana antara kita. Alat-alatnya tuh kayak ada berapa macam aja? Alat apa, Dan? Ada Alat bikin banyak, kopi. ada manual, ada yang mesin kalau kopi tuh. Jadi Tapi kalau pakai alat misalkan udah pasti ampasnya nggak ada ya? Ada lah. Tetap ada. ada lah tetap. Ada. Tapi tergantung sih. Kalau misalkan penyeduhan kopi itu kan ada banyak ya. Mesin espresso Jadi ada maksud lu, Dan? secara Semuanya. ya kalau mesin espresso tuh kan hanya mesin cuma buat espresso doang gitu kan. Sedangkan kopi itu kan di brewnya diseduhnya kan macam-macam. Ada yang 250 lah, terus pakai French press, ada yang apalagi sifon, masih banyak dah alat-alatnya. Kadang gue juga bingung itu alat apa bedanya gitu loh. Beda alat ternyata beda hasil penyeduhan kopinya juga gitu loh. Jadi misalkan lu beli misalnya jenis kopi yang sama apa ya? Walaupun gitu ya? jenis kopi yang sama. Jadi lu misalkan nih beli biji kopi nih. Beli kopi yang fresh abis di roasting, misalkan lu beli yang gayo gitu ya. Nah, terus pas lu coba seduh tubruk nih, ditubruk, rasanya begini gitu kan. Karakternya apa? Mungkin dia lebih pahit atau gimana. Nah, nanti pas lu kalau seduh pakai V60 tuh rasanya lebih light nih, lebih ringan gitu kan. Terus rasa fruity atau buah-buahannya kayak gitu. Ntar pakai sifon tuh beda lagi. Pokoknya setiap penyeduhan tuh beda-beda dan biasanya tergantung sama sama peminumnya gitu loh. Dia suka yang mana. Kadang yang kalau baristanya senangnya V60, tapi kalau misalkan si customer-nya senang ditubruk, ya nggak masalah gitu loh. Sebenarnya namanya ilmu kopi tuh nggak ada bener, nggak ada salah kayak gitu. Itu cuman tentang selera doang sih. Sebenarnya tangan barista mempengaruhi nggak, Cut? Kalau itu nggak juga sih, lebih ke teknik sih kalau kata gue. Karena barista tuh kayak punya teknik masing-masing gitu loh. Jadi dulu tuh gue pas pertama kali tahu kopi, terus gue ngeliat pembuatan V60 gitu kan. V60 tahu nggak yang kayak yang apa sih yang pakai kertas yang di itu filter tuh? gitu kan? Gue suka bikin kertas filter gitu. Apa Snapchat? Apa? Enggak jadi, lanjut. Terus yang bentuknya V gitu kan. Nah, di situ tuh pas awal gue bikin tuh kan gue nggak pakai timbangan, nggak pakai waktu juga. Gue tuh nggak ngerti nih orang kenapa kalau bikin V60 kok pakai timbangan, pakai waktu gitu kan. Ya namanya nyeduh kopi nyeduh aja sih gitu kan. Lu mau berapa banyak airnya, berapa banyak kopinya gitu kan. Nah, ternyata pas gue ngulik-ngulik, ternyata ada metodenya gitu loh. Jadi metodenya tuh ada 1:10, 1:15 gitu loh. Nah itu Cut, itu maksudnya gimana sih, Cut? Gue sampai sekarang justru kurang ngerti ya maksudnya tuh yang kayak 1:10 atau 1:15 gitu. Maksudnya gimana sih? Oh iya, jadi kalau misalkan nih lu bikin kopi, gram kopinya misalkan 15 gram nih. 15 gram, nah lu mau bikin 1:10 gitu loh. Nah berarti 15 gram kopi dikali dengan 10 itu. 10 itu tuh air. 10 air. Jadi 15 kali 10 berapa? 150 kan. Nah yang lu seduh tuh hasilnya harus 150 ml air. Berapa kali puring, Cut? Nah kalau berapa kali puring tuh biasanya normalnya sih 3 kali puring. Jadi pertama kali puring tuh lu maunya berapa detik? Misalkan lu maunya 30 detik gitu. Nah, setelahnya berapa? 40 detik. Nah, yang puring ketiga tuh jadi 30 tambah 40 tuh kan puring kedua. Berarti 70 kan? Nah, itu 70 mili. Nah, yang terakhir tuh lu puring sampai 150 mili gitu. Yang ketiganya. Kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak gitu diulik gitu loh. Sebenarnya kalau banyaknya puring itu, banyaknya kita ngepuring sama lama waktunya pengaruh nggak sih kerasa? Pengaruh. Jadi kalau misalkan lu puring pertama lebih banyak airnya dibanding puring kedua, itu biasanya menghasilkan kopi yang agak manis gitu loh aftertaste-nya. Nah, kalau misalkan puring pertamanya lebih rendah daripada puring keduanya, nah biasanya itu agak pahit. Gitu.
Jadi kalau misalkan semakin banyak airnya, itu rasanya semakin light gitu loh. Jadi nggak terlalu kental banget kopinya. Nah itu biasanya dipakai buat orang-orang yang punya mah gitu loh. Karena takut Nah, cocok tuh gue. Berarti. kena mahnya kayak gitu. Jadi kalau orang kena mah tuh paling cocoknya yang paling banyak puringnya gitu. Oh bisa sih, sebenarnya bukan karena banyak puringnya juga sih, kayak lebih light aja gitu. Jadi kalau misalkan lu coba itu kopinya udah light lah, nggak terlalu kental gitu di mulut lu, ya itu aman sih buat lambung. Tapi yang penting mah harus setelah makan minum kopi tuh, jangan sebelum makan aja. Yang aman tuh sebenarnya kalau buat penyakit lambung tuh ya kopi-kopi dingin sih, daripada kopi panas. Dingin ya. Yang aman. Yang aman. Tapi kan kalau kopi hitam kayaknya emang lebih enak panas ya, Cet ya? Panas daripada iya. dingin. Daripada dingin. Cold brew itu kan kopi hitam kan? Iya, kopi hitam. Cold brew itu yang kopi lu endapin di air suhu ruangan selama berarti 24 jam kalau nggak salah deh. Berarti bukan dimasukin kulkas. Enggak, harus suhu ruangan. Jadi dia suhu ruangan dulu selama 8 jam, sisanya di kulkas. Enggak basi, Cut. Kagak basi. Kopi itu lebih enak kalau kata gua. Seriusan, Cut, enggak basi, Cut. Serius enggak basi. Lu tambahin ragi dah. Berarti kopi itu kuat, Cet ya? Paling kuat berapa lama deh? Berapa ya? Tergantung roastingannya sih. Kalau roastingannya light, yang medium gitu, dia nggak tahan lama. Biasanya paling sebulan lah. Sebulanan dia. 2 bulan lah. Masih enak. Tapi kalau misalkan yang dark roast, nah itu bisa tahan lama. Kayak kopi-kopinya di Starbucks tuh bisa tahan lama tuh. Soalnya dia yang dark gitu, bukan yang medium. Oh. Tapi maksudnya yang bukan dark aja udah ini ya, udah tahan lama banget ya. Tergantung penyimpanan sih, jangan sampai kena banyak angin, matahari, itu jangan. Siapa tahu kan bikin kopi terus tahu ada kerjaan, lupa sampai sebulan. Mohon maaf nih. Kalau begitu lu pas minum dikira ada sianidanya. Pas buka kulkas kopi siapa nih? Pesan tinggal sendiri gue. Kok bisa gitu? Gue mau bikin kopi gitu. Ada kerjaan nih gitu kan. Pas sebulan kemudian. Terus sebulan. Ini kopi gue kayaknya nih. Kagak. Minum aja lu. Buka kulkas gitu. Kopi siapa nih? Perasaan gue tinggal sendiri. Kagak pernah bikin. Perasaan baru kemarin bikin. Udah sebulan aja. Iyalah. Cut, sebulan terus nih, Cut, coy. Lu kan dulunya psikologi nih, Cut ya. Kenapa tiba-tiba kok kopi, Cut? Oh, filosofi kopi. Iya. Ya apa hubungannya sama psikologi? Psikologi kopi. Aduh. Kenapa Itu kalau ya? film parodi itu judulnya gitu nanti. Sebenarnya kalau cita-cita gue pengen punya kafe itu emang udah lama. Dari gue waktu SMA, gue sebenarnya pengen. Cuman gue nggak tahu memulainya tuh dari mana gitu loh. Terus akhirnya lu punya inspirasi. Oh, gue mulai dari masuk psikologi aja gitu. Ya enggak sih, enggak gitu. Cuma kan namanya psikologi kan mempelajari tentang manusia gitu ya. Apapun itu gitu loh. Nah, pada saat lo masuk ke dunia kopi, lo tahu nih orang-orang maksudnya yang karakternya begini tuh dia bakal suka kopi apa. Terus kalau karakter ini misalnya dia suka kopi susu tuh biasanya orang ini tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Terus lu udah tahu belum? Kerennya sih di situ. Udah tahu belum? Maksudnya kalau misal waktu pas awal tuh gue nggak tahu. Misalkan nih ada cewek datang gitu ya. Cakep cewek datang. Ya gak tahu ya, biasa aja. Biasa kayak aja. kopi pas selera. Iya benar. Terus deh pasti tuh rata-rata cewek tuh jarang untuk kopi hitam tuh. Pasti dia maunya es. Es kopi. Nah, ujung-ujungnya pasti dia minta pakai cincau enggak? Boleh pakai cincau. Waktu itu gue sempet jualan juga kopi pakai cincau.
Cappuccino cincau anjir itu. Iya. Gocengan, gak usah ke kafe. Biasanya kan gitu, pakai cincau. Cappuccino Yoi. cincau kok kafe anjir. Enggak, cincaunya cincau hijau, bukan cincau hitam. Biar enggak Biar beda gitu. Gitu. Terus Terus gue pertama kali, sebenarnya gue agak shock juga sih waktu pertama kali kerja di restoran tuh, karena gue kan nggak biasa nanganin manusia-manusia secara langsung gitu loh. Kita kan namanya psikologi paling nanganin waktu pas rekrutmen cuman interview sama kandidat gitu-gitu doang, yang karakternya mungkin sesuai dengan apa yang kita cari gitu kan. Nah kalau di restoran tuh kan random, lu nggak tahu tuh orang kayak gimana gitu kan. Lu bayangin gue lagi kerja nih, lagi bersihin mesin kopi, tiba-tiba ibu-ibu berdiri. Ini restoran apa sih? Kata dia gitu. Masa dibungkusnya pakai styrofoam? Kaget gue. Depan mata gue dia tuh marahinnya kayak marahin gue gitu. Gue diem aja gitu. Saking takutnya gue ya. Gue diem aja gitu kan. Terus kenapa ya Bu, kata gue. Iya, ini gimana sih restoran baru buka, bukannya bagus gitu packagingnya. Ini tuh pakai styrofoam gini tuh nggak sehat, tau nggak, gini bla bla bla. Akhirnya supervisor gua yang nyamperin terus ngasih tahu, iya Bu, kami minta maaf soalnya ini juga pembukaan belum apa ya, persiapannya juga belum matang, tapi emang kita udah coba cek ombak lah istilahnya gitu. Iya, tapi ini nggak bagus nih pakai styrofoam kayak gini, isinya pisang goreng panas begini kan pasti bereaksi, kata dia gitu kan. Iya Bu, saya minta maaf gini. Udah, saya pulang aja, katanya. Makasih, kata dia gitu. Dan tuh pulang. Gue tuh kayak muka gue masih shock kali ya. bayar nggak? Bayar. Gua mau Dia nanya udah bayar. Gue nanya itu loh. Dia udah bayar. Tapi gue tahan. Terus udah gitu, akhirnya supervisor gue tuh bilang, kenapa Cut? Kata dia. Kaget aja, kata gue gitu kan ya. Nggak apa-apa, yang namanya di restoran tuh udah biasa kayak gitu, kata dia gitu. Gak usah dimasukin ke hati. Kayak gitu. Sambil nangis nggak, Cet? Ya enggak lah. Kan enggak tertuju ke gue, cuman matanya ke gue. Enggak, cuma kaget. Saya kan cuma barista. Sesegukan gitu kan. Barista kan Enggak nggak gitu. sama pakai styrofoam. Terus ada kejadian lucu lagi nih. Waktu itu emang gue lagi bukan shiftnya gue gitu loh. Nah gue tuh di bar itu kan gue jadi kepala bar kan. Di antara 4 orang itu, sisanya laki-laki tuh 3. Nah terus udah gitu gue udah pulang, gantian lah shiftnya temen gue. Terus udah gitu dia cerita, katanya, Cut, lu tahu nggak kemarin, kata dia, kenapa? Ada orang pacaran nih, cewek cowok nih pacaran dia. Terus Beb mau apa Beb, kata dia gitu kan ya. Ice coffee 1 ya, kata dia gitu. Terus udah gitu, kamu apa, kata si cowoknya gitu kan. Aku Vietnam drip aja deh, katanya, tapi pakai es, kata dia gitu ya. Oh iya, 1 Vietnam kopi tapi last ice ya, dia bilang gitu. Temen gue bingung, last ice apaan coy gitu. Last ice. Dia last ice bilangnya gitu. Akhirnya temen gue karena dia nggak bisa bahasa Inggris ya kan. Maksud dia tuh last ice gitu loh. Dia bilangnya last ice. Dia cari di Google. Last ice. Pas dicari di Google. Kira plus temen gue. Last ice. Dia cari di Google last ice gitu kan. Pas cari es terakhir bro, kata dia gitu. Dia mau nunggu ini tutup, kata dia gitu. Gue kira esnya dikasih terakhir. Iya, kata ini dia mau nunggu tutup coy, kata dia gitu. Gimana nih? Ya lu tanyalah. Pesanan Nggak saya mau, mana, bisa Mas? bahasa Inggris, kata dia. Terus akhirnya temen gue nanya, Mas, last ice tuh apa ya? Esnya sedikit. Ya iyalah, tinggal ngomong es sedikit aja pakai bahasa Inggris, kata dia gitu. Bahasa Inggrisnya salah lagi ya? Bahasa Inggrisnya salah. Terus kata gue, ya nggak apa-apa kali, mungkin dia Last lagi ice. belajar bahasa Inggris, kata gue gitu. Lu lagi kagak ngerti. Udah tahu gue nggak bisa bahasa Inggris, kata dia. Aduh, bener-bener deh. Gue ngebayanginnya tuh last ice gitu loh. Jadi lu pesen Vietnam drip tapi dikasih es, tapi esnya terakhir ya pas udah dripnya udah beres gitu, maksud gue gitu. Iya. Nah, gue mau mikir last ice kali maksud gue gitu kan. Cuman temen gue belum beres cerita nih. Last ice, ini es terakhir kali ya bro ya. Dia mau nunggu ini tutup kali, kata dia.
Aduh bener-bener Lu tuh udah berapa ada-ada tahun sih, aja. Cuk? Berapa tahun sih di dunia kopi? 3 ada ya? 4? Sampai sekarang 2 sih, kalau yang baru bener-bener ditekunin sih 2 kalau kata gua mah. Dari 2 tahun itu kira-kira lu pernah nemuin gak sih maksudnya tuh orang yang kayak begini tuh orang yang punya kriteria seperti A, misalnya dia menyukai kopi yang A kayak gitu. Kayak Ada nggak sih? gimana? Oh gue sih kriterianya lebih ke yang nih orang tahu kopi apa enggak gitu loh. Jadi pas dia datang ke kopi itu nih orang, kalau kita nyebutnya di dunia barista tuh pendekar. Pendekar tuh yang emang dia tuh nanya, ini kopi apa ya? Ini di ketinggian berapa? Ini Arabica atau Robusta atau Liberica? Kalau misalkan diseduh tuh perbandingan airnya berapa ya? Biar, dan ini aftertaste-nya tuh kayak gimana? Nah itu Proses skripsi ya. Kok annoying ya? iya. Jatuhnya annoying ya? Serius ada yang kayak gitu, gue sampai kaget. Gue waktu pas awal-awal masuk dunia kopi tuh gue nggak tahu yang kayak gitu. Ini kopinya Arabica sih Pak, kata gue gitu. Ini kopinya Arabica sama Robusta. Dan kita tuh dari kopi Bogor, kita nggak ada specialty lain. Kayak misalkan kopi Gayo, bla bla bla, kita nggak ada karena ini spesialisnya untuk kopi Bogor, gue bilang gitu. Oh gitu ya, enaknya apa kata dia gitu. Biasanya sih kalau di sini yang favoritnya Arabikanya Pak, kata gue gitu kan. Arabikanya kita bikin V60 bisa, Vietnam Drip bisa, kata gue gitu. Oh iya itu aja, V60 aja katanya. Tapi pakai es ya, kata dia gitu. Oh iya kata gue gitu kan. Nah di situ pertama kali gue bikin V60 pakai es. Gue nggak tahu perbandingannya berapa esnya ya kan. Terus airnya berapa gitu kan. Kopinya kita standar 15 gram lah. 15 gram, terus udah gitu udah gue bikin kan, dan ini Pak silahkan. Oh ya dia minum kan, gue deg-degan dong. Terus dia gue liatin kan, gimana Pak, enak ini enak nih kata dia gitu kan ya. Kopi yang Arabica kan ini, kata dia. Iya. Yang honey apa yang full wash? Mati gue apa ya, kata gue. Terus gue bilang aja yang honey Pak. Oh iya pantesan ya ini kerasa gini-gini. Padahal gue nggak tahu itu honey apa full wash. Padahal dia juga nggak tahu kali Cut. Iya. Nah iya itu dia. Kayaknya nggak tahu juga dia, ngasal. Kayaknya nggak tahu juga. Nah, kadang tuh ada yang sosok pendekar kayak gitu, kayak cuman kayaknya gue lebih pinter deh dari dia. Ada yang kayak gitu loh. Tapi ada juga yang memang pendekar ngasih tahu biar kita nambah ilmunya gitu loh. Tapi jarang sih yang kayak gitu. Rata-rata tuh kalau yang pendekar gitu datang emang dia pengen buka kafe biasanya. Nyari-nyari referensi gitu. Iya, referensi gitu, entah itu kopinya atau supplier minuman susu, sirup gitu kan. Berarti kalau yang bener pendekar gitu emang dia mah bener-bener belajar ya, emang bener-bener ditekunin banget orang kayak gitu ya. Nggak ngasal gitu kan. Nggak ngasal. Ada yang emang otodidak, ada juga yang emang ikutan kompetisi tiap tahunnya gitu kan. Pernah nggak Cut ketuker biji kopi sama biji salak? Ya enggak lah. Oh enggak ya? Aduh Pak, Kolak kali. ini nggak masuk akal Pak. Oh ya maaf Pak. Tahu kan Pak biji kopi segede apa Pak? Sama biji Siapa salak tahu, ya sama-sama coklat Pak. Oh ini ada lagi, beli dia pengen es teh manis. Kan kalau kita tuh, gue kan di restoran ya, beda sama kafe. Kalau kafe tuh kan restoran ya. Barista tuh kan sama kasir juga, sama waiter juga gitu kan. Kalau di kafe, kalau restoran kan waiter sendiri, barista sendiri gitu kan. Nah terus waiter gue dateng, Kak es teh 1 ya. Oh iya, udah mau gue bikin tuh es teh. Esnya 1. Gimana? Kata gue. Esnya 1 biji. Iya, ibunya minta 1 biji. Serius? Iya, 1 biji. Gue kaget, 1 biji. Lu serius? Iya, 1 biji aja kata dia. Ya udah, masukin aja 1 udah. Nih kayak gini. Iya, kayak gitu udah. Padahal esnya tuh bukan yang buletan gede gitu loh, yang kecil. Terus akhirnya kata gue, nih nggak lama balik lagi nih, kata gue gitu. Karena kan tehnya baru jadi, otomatis kan masih agak panas gitu kan. Iyalah, nggak mungkin dingin, cuma 1 gitu doang. Terus udah gitu, Kak, kenapa? Minta es lagi? Lagi siapa suruh minta 1 biji, kata gue.
Si gembel. Bener ada aja dah itu. Ngeprank gitu. Orang tuh aneh-aneh. Iya, kayaknya ngeprank itu deh. Ngeprank gitu. Kayaknya ngeprank Sengaja. sih bener. Hari ini Padahal saya mah akan biasanya- datang ke kafe hanya untuk mengerjai barista. Dengan niat dari rumah. Oh, gue hari Ya, ini padahal ngerjain tinggal- barista, gitu. Tinggal minta aja esnya dipisah atau gimana gitu kan. Ini esnya satu gitu. Ada aja esnya satu. Ya Allah, bener-bener deh. Macem-macem sih. Emang gue lupa-lupa inget. Kalau dulu tuh kayak banyak banget cerita ya. Oh, pas puasa itu seru banget sih. Pas bulan puasa. Lu tahu sendiri kan restoran kalau bulan puasa tuh penuhnya kayak apa tahu gitu kan. Nah, terus saking pas mau buka, gue tuh udah tahu nih weekend otomatis pasti rame banget. Akhirnya gue prepare teh tuh banyak banget sampai meja bar gue tuh bener-bener penuh sama air teh doang di gelas-gelas gitu. Jadi ntar kalau misalkan ada yang mesen teh tinggal dikasih gitu kan. Nah, terus kayak gitu gue taruh aja tuh, gue tuang-tuangin tehnya. Nah, terus kayak gitu pas mau buka, orang-orang udah pada lalu lalang kan, waiters gue udah pada ribet lah segala rupa, udah naro gelas di tempat-tempat yang udah pada mesen gitu kan. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak nih samping bar gue gendong anak gitu kan. Terus deh, azan nih, pas azan dia ambil tuh teh yang ada di bar gue, dia minum. Alhamdulillah, Mbak minta kurmanya ya. Hah? Iya. Terus gue, dia di meja berapa ya kata gue. Dia kagak bayar itu minum teh kata gue. Dikata teh gratis ya. Iya, dikira dia tajir. Dia minum. Masalahnya teh manis panas ya kan. Biasa kan kalau manis tuh harganya lebih mahal kan daripada yang tawar gitu. Itu teh manis panas. Dia, alhamdulillah nih ambil kurma. Minta kurmanya Mbak, iya. Gak kebalik tuh dia minta teh apa minta kurma nih kata gue. Aduh, ampun deh gue. Pulang, gue gak tahu dia di meja berapa. Dan gue ya Allah, semoga itu adalah amal ibadah buat restoran ini. Dan konon katanya bahwa bapak itu sampai sekarang masih nungguin kormanya dan. Iya. Masih dalam perjalanan untuk mencari kurma. Jadi legenda itu di tempat situ. Legend dia. Ada aja dah. Aduh. Padahal kalau nggak ada pandemi nih pas tahun kemarin tuh puasa lebih lagi deh. Pasti ada aja yang aneh. Kalau bulan puasa tuh pasti ada yang marah. Karena lama ya. Datang. Gue lagi buka nih. Gue lagi buka kan, namanya kalau buka puasa tuh kan mesennya sebelum buka. Jadi otomatis makanan minuman tuh udah pada di meja semua gitu loh. Nah, ini kayaknya miskom gitu. Waitersnya ngantarinnya ke meja mana, akhirnya dia nggak dapet minum gitu kan. Terus udah gitu, udah sama gue di restoran yang makanannya serba pedes gitu kan. Dia datang ke bar gue. Saya kepedesan nih. Tadi saya nunggu minum nggak ada. Mau mati apa kata dia gitu. Mau mati. Oh, Bapak belum minum. Ini Pak, minum itu Pak kata gue. Gimana? Berarti enak loh itu dia. Sampai mau mati loh. Enak loh itu. Iya. Berarti itu enak ya kan? Iya. Tapi kasihan lu itu kayak udah mau keselak tau nggak, bener-bener mau mati itu dia nggak ada minum. Saya satu meja nggak ada minum ya. Udah di meja berapa Pak? Kata gue gitu kan ya. Terus akhirnya gue minta tolong waiters kan tuh di meja berapa tuh, minumnya apa aja. Udah saya teh aja satu keluarga kata dia. Ya udah mesen teh akhirnya. Mesen teh satu keluarga. Aduh ya Allah, bener-bener dah. Ilmu psikologi lu kepake Cut ya. Iya kepake. Buat menenangkan diri sendiri. Ya kepake juga sih. Lebih kepakainya gue jadi kayak HRD di situ jadinya. Jadi kalau misalkan karyawan ada yang bermasalah gitu ya, telat atau apa, jadi gue jadi penyambung lidah ke supervisor gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Jadi tangan kanan lidah. lah ya, jadi tangan kanan supervisor kayak gitu. Jadi misalkan masalah gaji, terus masalah keterlambatan atau enggak jadwal masuk. Otodidak jadi gue kan nggak pernah kayak gitu di restoran. Gue nggak tahu restoran kayak gimana gitu kan, sistemnya kayak gimana, SOP setiap restoran kan beda-beda. Tapi justru gue kaget loh itu pas ya tahunnya kan kita itu kan satu angkatan kita psikologi gitu kan.
tiba-tiba dia langsung masuk ke dunia kopi, kaget juga gitu. Asik kayak terjun bebas gak sih? Ibaratnya kayak Banyak inilah, loh. kalau misalnya Apakah salah jurusan apa gimana? Sebenarnya nggak salah jurusan sih, lu kayak nambah ilmu aja gitu. Jurusan lu apa ya namanya, title lu kepake sebenarnya, cuman nggak secara teoritis gitu loh, tapi untuk praktikalnya lu kepake kayak karena gitu. kan emang dasarnya kan psikologi itu kan yang berhubungan dengan manusia kan. Jadi selama jadi kepake di mana-mana. Selama lu berhubungan dengan manusia, ya ilmu psikologinya kepake. Iya, selama lu bisa jadi tong sampah berarti ilmu psikologi lu bagus, coy. Semakin busuk lu, semakin tuh tong sampah penuh, sampahnya luber, lu berarti bagus banget lu belajar psikologi. Sampai masalah lu aja lu nggak tahu lu punya masalah apa enggak. That's right. Karena terlalu penuh dengan masalah orang-orang. Iya, gitu. Betul. Kadang ada enaknya sih, jadi kayak lu ngerasa kayak lu dibutuhin gitu loh. Kok kata gue kayak semua psikolog itu ngerasa orang tuh lebih baik cerita ke kita daripada kita yang cerita ke mereka. Iya. Ya kan, gitu. Nah, kalau nggak ada cerita lu kayak nggak hidup aja, ini orang nggak ada masalah apa gitu kan. Gak ada yang mau cerita. Itulah kenapa gue bikin podcast ini kan. Karena gue butuh cerita kan? dari orang-orang gitu loh. Karena kayaknya kayak fun gitu loh. Dengerin cerita orang kan? Kayaknya seneng dibandingin kita harus dengerin masalah kita sendiri gitu kan. Kayaknya masalah cerita orang kayaknya seru gitu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Nama gue Faris. Kisah ini hanya tersimpan di antara kita.